Ya. Ada satu hal sebelum tutup. Apa Kalau tuh? Bang Yan mau maju, boleh. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita buat podcast untuk alumni Kagama. Sebenarnya niat baik ini baru dimulai nih. Idenya ide sudah lama tapi wujudnya sekarang. Nah tentu apalagi menjelang musda nih, penting nih kita sampaikan supaya semua orang juga tahu ada loh alumni Kagama, tapi dia orang hanya segelintir orang saja yang alumni Kagama, tapi masyarakat Riau nggak tahu banyak. Ternyata ada loh anak-anak Riau yang alumni Kagama, universitas yang sangat fenomenal, dia sangat terkenal dan itu menelurkan orang-orang pintar banyak di negeri Indonesia. Khusus untuk Riau mungkin belum sebesar yang di Indonesia. Hari ini menjelang musda saya undang nih ketua harian dari Kagama Riau yang sekarang dipegang oleh adik saya lah saya anggap nih kan. Tapi hari-hari dia dosen di mana Pak Arif? Di Arif. Universitas Riau. Universitas Riau, fakultas apa nih tepatnya nih? Pertanian. Pertanian. Nah, Ya. nah dia ini memang senang organisasi dan kebetulan jadi ketua harian. Kita maklumi ketua kami sebenarnya Pak Embri Julianis, mantan kepala Bapeda Provinsi. Nah beliau sekarang lagi sakit. Kita doakan bersama supaya beliau diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pagi ini kita langsung saja nih ketemu dengan Arif. Arif, sehat ya? Siap. Pagi ini siap ya? Siap, ya. Kalau sehat gini senang kita lihatnya kan ketua harian Kagama sehat dia. Dan ini suatu keberuntungan kita bisa ketemu sama beliau, seorang dosen yang senang dengan organisasi. Nah dalam waktu dekat ini akan ada musda untuk Kagama Riau, artinya akan ada pemimpin baru untuk alumni Kagama. Kira-kira persiapannya seberapa jauh nih Rip untuk kita lakukan musda? Apakah nanti Desember ya rencana ya? Ya, 7 Desember. 7 Desember ini. Nah persiapan apa nih Rip? Ya. Nah apalagi kalau saya sebagai host Transmasuk alumni, ribut-ributnya cerita ADART, tapi kan kita ribut di grup, tapi orang ramai kan tidak ada yang tahu nih cerita apa sebenarnya. Nah ini kan perlu juga sebagai ketua harian mengklarifikasi ributnya di grup hanya segelintir orang. Nah orang pengen tahu juga seberapa jauh persiapannya, seberapa apa. Kalau tidak didengung-dengungkan melalui ini ya orang nggak tahu. Oh ternyata ada Kagama loh, mereka eksis loh, mereka aktif loh. Cuman tidak pernah terliput dengan baik. Nah sekira Arif boleh oleh Arif bisa ceritakan sedikit persiapannya sampai seberapa jauh nanti, apakah sudah ada kandidat-kandidat untuk calon ketua? Silakan Arif. Baik, makasih Bang Yan. Ini biasa kita dengar Bang Yan tuh di Bual-Bual YP ya. Kali ini kita masuk kepada podcastnya Kagama Riau. Soal nama nanti kita tentukan. Ini baru launching ya. Yang pertama saya langsung membantah nih Mayan. Membantahnya bahwa dibantah ya. Eksistensi Kagama Riau itu sebenarnya sudah cukup luar biasa ya. Bukan sangat, tapi cukup luar biasa ya. Jadi Kagama Riau sebenarnya sejak zaman tahun 80-an ya, kalau kita dengar cerita dari senior Pak Azali Johan itu sudah luar biasa. Bahkan yang gubernur tahun berapa itu Kagama Riau ya. Jadi sudah luar biasa eksistensinya. Apalagi ketika zaman Pak Khaidir ya. Zaman Pak Khaidir di Sumatera itu kalau bicara ujian masuk UGM ya, ujian mandiri masuk UGM itu pasti di Pekanbaru. Siapa pelaksananya? Kagama Riau. Nah, jadi kalau soal asistensi sudah cukup luar biasa dilanjutkan oleh Pak lama ya. Ya, Pak Agus Tarudin. Kiprah alumni ini cukup baik dan lama. Cuman belum tersosialisasi, belum terekspos dengan baik, ya kan gitu. Sebenarnya Pak yang kurang tahu. Jadi jadi makanya saya bantah kalau eksistensi sudah cukup luar biasa. Kemudian memang perjalanannya ya sampai terakhir ya diberikan kepercayaan ya. Diberikan kepercayaan untuk melakukan penerimaan mahasiswa. Tahun berapa itu? 2024. 2024. Kan luar biasa nih. Tapi kan orang nggak pernah tahu nih, hanya sekedar sebentar, tapi persiapannya apa? Media juga tidak meliput dengan baik kan gitu. Ketua harian lemah juga nih nampak saya nih.
Iya Ya, kan? jadi sebenarnya Iya, iya. untuk musda, Iya. musyawarah daerah, Iya. Kagama Riau itu menjadi percontohan. Oke. Ya, sejak tahun 2021 ya, 2020. Musdanya itu atau pelaksanaannya, musdanya Sorry, atau apa yang jadi percontohan jadi nih? Isi mana nih? apa namanya, eksistensi paguyuban alumni Oh gitu. tidak semuanya bisa yang sebesar Kagama. Oh gitu. Oke, terutama biasanya kan di pusat tuh bagus sekali ya, tertata. Iya. Ada munas, ada raker, Iya. ada kegiatan-kegiatan bareng sama di Senatalis gitu ya. Iya. Tapi kalau di daerah belum tentu. Belum tentu Ah, ya. Kagama Riau itu tadi saya sampaikan sejak tahun 80-an, Sudah 2003 cukup. awalnya itu Pak Khaidir ya, beliau waktu itu sebagai ketua DPR, bisa itu belum ada itu alumni yang bisa mengadakan ujian masuk kampus sebesar UGM. Oh. Nah, Dan diadakan di Pekanbaru, Pekanbaru. Pekanbaru untuk Sumatera ya. Bahkan sampai tahun 2024 kemarin kita masih sanggup untuk melaksanakan. Nah, ternyata ya. 2025 belum. 2025 itu Kenapa hilang kepercayaan lo? Bukan. Jadi ada perubahan kebijakan kemarin, ada situasi Iya. di pertemuan rektor ya, pertemuan rektor se-Indonesia yang dihadiri oleh semua rektor tentunya. Ada perwakilan dari, saya tidak sampaikan lah, tapi intinya ada persoalan di salah satu daerah. Iya. Kita tidak etis menyebutnya ya. Oke. Ada daerah protes daerah tersebut karena merasa ujian masuk UGM itu mengganggu kesempatan universitas daerah untuk mendapatkan talenta terbaik di daerahnya. Gitu. Jadi protes disampaikan di forum rektor. Oh gitu. Kita diundang semua ini, termasuk saya juga diundang waktu itu dan menyampaikan kita sementara di stop dulu. Tapi insya Allah kalau waktunya sudah tahun depan mungkin ya dipercaya bisa lagi jadi ya. Tahun depan bisa tahun depan lagi, tapi ya. Saat ini memang di stop sementara. Jadi bukan karena kitanya, karena bukan hanya kita pelaksana. Karena hasil pertemuan itu ya. Iya, forum rektor. Padahal itu bagus loh tuh ya. Oh bagus sekali. Ya jadi, kan kita kelihatan bahwa Kagama ini ada, orang-orang yang berminat silakan ikut dalam kontestasi untuk masuk anak-anak terbaik. Betul. Kenapa mesti daerah ketakutan? Ya, itu nah, harusnya universitas, dan kita sudah mengajukan. Harusnya universitas di daerah juga bisa nggak mereka jadi minat anak-anak daerah untuk masuk ke situ. Tinggal lagi bagaimana mereka meningkatkan mutu kan gitu. Itu tanggung jawab Arif juga. Kenapa orang kurang berminat masuk Undri kan sudah jadi dosen kan? Betul. Makanya dosen Undri. Saya sebagai dosen Undri, kan? kita sebagai orang daerah, caranya itu memang salah satunya memang kita mengirim putra-putra terbaik ya sama SMA itu untuk sekolah di tempat yang bagus. Ya, bisa di UGM, bisa di ITB, bisa di UI. Kebetulan karena kita alumni UGM, tentunya kita memfasilitasi untuk masuk UGM. Seperti itu. Artinya kalau soal eksistensi, soal popularitas gitu ya, Kagama Riau itu sudah sangat dikenal. Bahkan kalau saya dengar dari orang-orang tetangga ya, provinsi tetangga itu, kalau mau masuk UGM ya ke Pekanbaru, gitulah kasarnya kan, ujian masuk mandirinya. Sudah bisa dilaksanakan di Pekanbaru. Iya, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan. Mungkin Pak Yan ingat tahun 2022, saya sekolah ya. Bu Rektor sudah datang ke sini. Oh iya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi kerjasama. Saya itu sudah apa Pak? Sudah bebas Pak. Oh, udah bebas ya? Sudah bebas waktu ibu itu datang, saya sudah bebas mengapa. Sudah bebas dan itu. Dan kembali lagi kita ke intinya nanti apa? Itu akan ada pembicaraan lebih panjang lagi terkait dengan eksistensi alumni ini, kehebatan-kehebatan dia sampai dia dipercaya nanti untuk melakukan penerimaan mahasiswa UGM di Pekanbaru. Itu kan sebuah keniscayaan dari dari UGM-nya, kepercayaan lah ya. Dipercaya melaksanakan, berarti kan eksistensi para alumni kan luar biasa sehingga dia dipercaya, dan kepercayaan yang diberikan itu bisa melaksanakan dengan baik ketika perekrutan penerimaan mahasiswa baru di UGM ternyata berhasil dengan baik. Dan itu, kita berkontribusi dari data statistiknya itu dari 1.200 yang ikut ujian itu 10% yang lulus, 120 dari semuanya ikut ya. Dari semuanya ikut itu 50% dari luar daerah, 50% dari Riau. Nah itu yang kita harapkan nanti lebih ke anak-anak daerah lah ya. Sebenarnya sih itu fair ya, artinya memang, tapi ketika akses dibuka, ya kita mendapatkan kesempatan yang lebih banyak. Ya, artinya itu nanti kita ke depan kita bicara lagi nih Pak Arif. Artinya jangan nanti 10% tuh ada orang luar daerah, harusnya ada anak lokal. Nah, gimana caranya? Oh, itu ada. Ya, bagaimana caranya nanti? Tema nanti ya. Maksudnya alumni ini, mereka yang tamat itu alumni juga membimbing mereka sehingga nanti mereka bisa anak-anak daerah nih yang bisa
goal Sebenarnya ada lulus satu itu. lagi Ya. namanya PBU 3T. Nah, itu dia. Penelusuran BB unggul daerah 3T, Nah, ini kan afirmasi. nah, Pekanbaru selalu masuk setiap tahun. Nah, Jadi itu. memang ada pengkhususan. Cuman sedikit ya, baru sedikit ya. Sedikit dan perlu dukungan dari pemerintah daerah. Ya, itu juga, nanti kita dan bicara juga lebih dari- detail ya. Betul. Oke, nah, udahlah. Ya, ya, nanti kita balik ke Musda detailnya. ini ya. Kita balik ke Musda. Musdanya belum. Karena Musdanya belum kan. Nah, terkait dengan Musda ini tanggal 7 Desember tidak terlalu lama waktunya persiapan. Ini saya ingin tanya nih sebagai ketua harian, itu nanti ikut bertanggung jawab juga ya untuk mensukseskan itu sukseskan itu. besar, ya. Karena ini ada ketua umum kita lagi sakit, nah tentu dan waktunya pun sudah habis. Tentu ada regenerasi kepemimpinan, tentu ada banyak calon nanti yang muncul. Nah, persiapannya gimana nih Pak Arif sebagai ketua harian? Ya, alhamdulillah kita sebenarnya sudah sangat prosedural ya. Ya. Jadi seluruh, tadi Pak Ian bilang ada ART ya. Kita patuh pada ADRT. Oke. Jadi sudah mulai mungkin sekitar 2 bulan yang lalu sudah kita siapkan. Ya. Panitia sudah terbentuk, badan pekerja sudah bekerja. Ya, jadi ada 2 hal, itu dari secara substansi dan secara teknis pelaksanaan itu harus disiapkan. Ya. Jadi sejauh ini memang BP badan pekerja itu sudah menyiapkan tatib ya, kemudian draft rekomendasi berita acara semuanya, bahkan sudah mengirimkan surat itu kepada pengcap untuk yang ada yang punya suara itu, jadi pengurus cabang dan juga Pemda sendiri. Jadi kalau lihat ada ART-nya, mereka juga boleh mencalon mengusulkan calon dia. Jadi pengusulan itu lewat pengcap. Oh gitu. Ya, aturan yang ada di Kagama itu memang seperti itu. Jadi ada RT-nya, pengcap punya suara itu 3. Bisa tambah dengan peninjau. 3 itu apa saja nih? 3 boleh. Satu pengcap itu kan satu suara. 3. Enggak, 3. Siapa saja itu? Ya, ketua boleh. Pengcap. Intinya pengurus yang masuk ke dalam SK. Enggak, artinya siapa saja yang boleh ya ketua Pengcap, sekretaris, bendahara atau ketua bidang. Okay. Yang jelas 3 jatah. Jadi dia tetap dalam kepengurusan di Pengcap itu ya, wajib diajukan. Dia pengurus di SK itu ada. 3 ya, kalau mereka mengusulkan cuma 1? Ya, itu apa-apa, boleh, tapi tidak menggunakan hak mereka. Ya, artinya kan mungkin mereka akan berikan kami 1 sajalah. Ini calon kami kira-kira begitu kan. Oh iya, boleh kan? Sorry. Kalau untuk pencalonan itu boleh, tapi 1 biasanya kalau untuk pencalonan. Pencalonan. Suara untuk memilih. Oh, suara untuk memilih diberikan. Ya, punya hak suara. Seperti Gorkal kemarin lah, ada underbaum mereka lah ya, AMPG-nya, Kasgoro-nya. Kalau kita enggak, jadi gini. Yang punya suara itu hanya pengurus cabang. Oh, pengurus. Kalau ada Kagama komunitas istilahnya itu. Ya, tapi enggak, maksudnya orang kan bertanya 3 ini apa gitu. Ya. Yang tadi Bang Arif ngomong ada 3 nih. 3 tuh baik. 3 mereka memberikan suara. Bukan. Kan gitu. Bukan. Misalnya dalam musda nanti 3 dibawa. 3 ini dia memberikan suara nanti nih. Ya. Atau 1 saja kan gitu. Oke. Ada 2 hal ya. Pertama pengusulan calon itu biasanya 1. 1 orang yang diusulkan, tapi ketika memilih, misalnya ada voting. Kita berusaha untuk musyawarah mufakat ya. Tapi kalau ada voting itu hak Pengcap itu ada 3 suara. Artinya kan mereka ada 3 suara per Pengcap. 3 suara per Pengcap. Artinya kan mereka punya hak untuk memberikan pemilihan siapa ketuanya. Betul. Begitu. Kalau voting itu ada 3 suara. Kan itu. Kalau Pengda ada 4. Karena seandainya nanti kalau 3 suara ini wajib hadir apa enggak? Sejauh ini jadi gini. Kan nanti kan musda juga ujung-ujungnya kan pemilihan ketua. Betul. Ya, itu intinya di sana ya. Ya. Jadi kalau merujuk ya ketika peristiwa COVID itu akhirnya memang ada perubahan ya. Ada memungkinkan untuk dilakukan hybrid atau online ya. Karena memang waktu itu seperti itu. Tapi kita berusaha untuk offline. Nanti kita mengundang secara offline semuanya ini. Karena kemarin Munas terakhir itu juga full offline. Tidak ada sesi hybrid atau online-nya. Ya. Jadi full offline. Kita harapkan dan kita sudah menyurati semua Pengcap untuk hadir tanggal 7 Desember 2025. Tubuhnya ya. Ya. Rencana tempatnya di mana nih? Tempatnya kita sudah pesan tempat itu di Hotel Pangeran. Hotel Pangeran. Sudah disiapkan lah oleh panitia. Perkirakan berapa yang hadir nih? Pemilik suara nih. Ya, kalau kita sekarang sudah terbentuk berapa? Untuk daerah. Oh ya, kalau sebenarnya sudah terbentuk. Hampir semua terbentuk. Semua Pengcap itu sudah terbentuk, alhamdulillah. Artinya kalau 12 kabupaten kota tambah provinsi, betul. Dikali 3 sudah berapa? Katakanlah 3 kali 12 plus 4. Plus 4 berarti ada 40 suara. Ya, nanti. Cuma ada 2 Pengcap ini yang kita beri kesempatan untuk memperpanjang karena mereka sudah habis. Oh gitu. Ada Kampar dan
Indragiri Hilir. Artinya harus segera nih. Harus segera. Kita sudah komunikasinya dekat kan. Betul. Mereka kalau mau punya hak suara, mereka harus segera memperpanjang pengurusannya. Itu catat Kampar dan Indragiri Hilir. Oh gitu ya. Artinya dekat lagi ini ya. Iya. Ini calon sudah mulai bergentayangan atau gimana nih? Kalau calon ya ada beberapa nama ya. Agak yang mencuat ya. Yang mencuat dan jadi gini, tentu ada ya, ada pokoknya ada ya. Ada. Termasuk masa perlu disebutkan. Bang Arif, Bang Arif juga pengen maju nih. Kalau saya gini, gimana? Jadi gini, kagama itu ya saya berkagama itu dalam rangka memang. Enggak, saya tanya Bang Arif pengen maju enggak? Itu aja persoalannya. Ya, kalau dia didukung gitu, kan gitu. Pertanyaan kan gitu, ya, didukung ya. Kalau mau maju enggak? Ya. Kalau seandainya dapat dukungan, bersedia nggak nih? Ini ketuaran nih, kan gitu. Kira-kira. Ya, saya harus jawab diplomatis ya. Diplomatisnya ya kalau ditanyakan siap, siapapun siap. Tapi kita kan gini, kita berpikir dia dulu juga seperti itu. Termasuk ya jujur aja nih Pak Yani pernah kita usulkan di sebelumnya ya. Kita Kagama itu punya moto itu kan guyub rukun minggunan. Ya. Jadi kebermanfaatan kita ubah yang biasanya paguyuban itu mencari apa namanya kesempatan mencari tokoh untuk mendapatkan sesuatu. Kita balik sebenarnya. Kita balik. Kalau di Kagama enggak, bagaimana kita cari sosok itu yang memperbesar kemanfaatan Kagama di Riau. Bukan kita memanfaatkan dia, tapi dia memanfaatkan bisa Kagama. Dia membesarkan Kagama tadi ya. Iya, itu. Nah, ini kan kita punya alumni banyak yang sebenarnya belum didata dengan baik. Ya kan sebenarnya Kagama banyak. Itu pasti setiap tahun itu akan memproduksi ratusan bukan ribuan ya. Tiap tahun itu akan bertambah ya. Tapi memang kembali lagi dan juga itu sebuah arahan dari pusat ya. Kita berharap memang orang-orang yang strategis supaya apa? Supaya ide-ide Kagama Riau itu bisa masuk. Artinya sebagai ide tidak hanya terlepas dari sebagai ide, tapi ide itu bisa dieksekusi. Ya, makanya kita harap nih kalau ada yang dari pemerintahan atau mungkin orang-orang yang cukup berpengaruh ya. Bukan saya tadi persoalan mau tidak mau ya, tapi memang akan diukur juga kan. Saya mengukur diri, teman-teman juga mengukur. Yang penting walaupun ada suara-suara seperti itu, suara-suara. Ya pertanyaan saya kan simpel saja. Bang Arif mau maju enggak? Kalau ada yang mendukung mau bersedia enggak? Siap enggak kan gitu. Tunggu tanggal main. Saya kira itu ya. Nah, artinya persiapan sudah dijelaskan Ketua Harian, mungkin belum detail, tapi nanti ada segmen segmen khusus kita bahas secara detail kesiapan, termasuk nanti Bang Arif akan misalnya atau katakanlah minggu depan dia akan menyiapkan steering committee untuk pemilihan ini. Sebenarnya sudah siap, bisa dijelaskan ya? Udah siap semua. Siap ya. Jadi badan pekerja itu Pak Saminan ya, itu mantan kepala dinas PUPR-nya Dumai ya. Kemudian sekarang dia dosen di UIR, dia ketua BP-nya sudah bekerja dengan baik. Sudah berkomunikasi juga dengan pengcap-pengcap. Oke, berarti nanti minggu depan kita coba nanti hadirkan Saminan. Iya, Saminan ketua panitia. Ketua panitia. Mbak Evi ya. Sampai seberapa jauh dia siap untuk melaksanakan musdar. Musda untuk pemilihan Kagama. Saya kira itu dulu obrolan pagi kita di podcastnya Sedulur. Mudah-mudahan nanti ke depan. Sedulur apa anggap ini? Kan di pertama. Ini kan belum kita bahas judulnya apa. Semua Saudara. Tapi panjangan ya. Boleh. Ya, semua kan sudah susah nih semua saudara nih. Artinya saya anggap aja lah dulu Sedulur sambil nanti kita cari judul podcast yang pas, yang tepat, yang bisa dikenal orang dengan baik sehingga nanti dia bisa dikenal tidak saja di Riau tapi nanti di Indonesia. Kira-kira itu saja. Sampai jumpa lagi dalam podcast. Tapi ada satu hal Sedulur ke depannya. Ada satu hal sebelum tutup. Kalau Bang Ian mau maju, boleh. Saya kira mesti kita pikirkan pemimpin-pemimpin muda. Kenapa? Karena kan sekarang udah zamannya Gen Z ya. Gen Z ya. Gen Z kalau saya ini ya nanti dibilang orang tak tahu diri orang tua kan gitu. Mau megang jabatan juga. Saya kira itu aja gambaran kita untuk obrolan pagi ini. Di podcast Sedulur alumni Kagama nanti kita akan kembangkan lebih baik dan ini mudah-mudahan akan ada konsistensinya seterusnya dan harapan kita podcast ini akan menjadi yang terbaik nantinya dengan narasumber-narasumber yang
luar biasa untuk bisa kita tampilkan dalam podcast kita. Saya kira itu saja bisa saya sampaikan pagi ini sebagai host. Akhirul kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.